Halo semuanya sobat dulur di rumah yang selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video berikut ini saya ingin membagikan tips bagaimana caranya melakukan budidaya aglonema. Sekaligus nanti kita akan melakukan sedikit uji coba. Nah, uji cobanya seperti apa? Ikuti terus di video kita berikut ini. Sebelumnya, dukung terus channel ini dengan cara klik like dan subscribe ya. Gratis loh. Follow juga Instagram Dulur Siram. Akan kita lanjutkan ulasan kita hari ini. Sebelum kita mulai cara budidayanya seperti apa, di sini saya sedikit ingin memperkenalkan. Di depan saya ini ada aglonema sundrop. Agak jarang sih biasanya ditemukan di pasaran. Di sini biasanya kalau aglonema itu kan warnanya menor-menor. Nah, ini warnanya hijau lime. Nah, ini aglonema sundrop. Selanjutnya di sebelahnya ini ada aglonema black maroon. Kemudian yang besar ini adalah aglonema big roy. Nah, aglonema itu kalau misalkan kecil seperti ini pas ya di pot ya. Tuh, kecil seperti ini pas di pot seperti ini. Nah, kalau misalkan aglonema sudah besar seperti ini, potnya juga harus menyesuaikan. Biasanya kalau sudah besar seperti ini waktunya kita lakukan budidaya atau waktunya kita lakukan perbanyak. Karena kalau posisinya seperti ini terus potnya sedang seperti ini kan nggak bagus. Nah, di video berikut ini yang akan kita lakukan budidaya, saya akan memberikan contoh pada aglonema big roy ini. Oke. Untuk budidaya aglonema sendiri ada beberapa cara, yaitu dengan cara stek yang paling mudah ya. Kemudian ada kultur jaringan. Bisa juga menanam dari benih. Tapi kalau misalkan nunggu benih, itu kan biasanya dari bunga. Nah, biasanya kalau nunggu benih kan agak lama tuh. Terus biasanya kalau petani aglonema, bunganya itu dipotong karena menghambat proses pertumbuhan. Nah, biasanya para petani itu untuk membudidaya aglonema yaitu paling mudah dengan cara stek. Nah, di video berikut ini saya ingin memberikan contoh budidaya stek pada aglonema dan sedikit uji coba. Uji cobanya seperti apa? Ikuti terus di video berikut ini ya. Oke, yuk langsung aja kita stek aglonema. Yang pertama kita lakukan adalah kita potong pada bagian atas ini. Kita potong pada bagian paling bawah. Ini batang daun paling bawah ya, tuh. Batang daun paling bawah. Pengalaman saya 2-3 cm. Sebisa mungkin kalau motong pada bagian batangnya, kalau misalkan motong tuh pada bagian ruasnya ini, jangan pada bagian tengahnya ini. Karena pertumbuhan akar dan juga calon tunas itu bukan dari ruas, tapi dari tengah-tengahnya ini. Jadi antar ruas, dia tumbuh akar ataupun tumbuh tunas. Berbeda dengan sirih gading. Nah, kalau misalkan sirih gading itu tumbuhnya kan dari ruasnya tuh. Dari ruasnya dia baru tumbuh tunas yang baru. Tapi kalau aglonema itu tumbuh tunas dan akar itu dari antar ruasnya ini. Jadi kalau bisa ketika kita melakukan pemotongan tuh kita potong pada bagian ruasnya ini. Kita ukur kurang lebih 2 cm. Nah, kurang lebih 2 cm kita potong pada bagian sini. Ikutin ruasnya ini ya. Tuh. Ini ada ruasnya, kita potong pada bagian sini ya. Oke. Ini udah kita potong. Mungkin ada pertanyaan dari sobat dulur di rumah, daunnya ini bakal mati atau enggak? Nah, pengalaman saya biasanya 1-2 daun akan mati. Tapi saya juga pernah punya pengalaman ketika saya melakukan teknik yang sama, kemudian saya tanam kembali, daunnya tidak ada yang mati. Sebelum kita tanam ke media tanam, teman-teman bisa mengolesi bagian yang terluka ini dengan larutan fungisida. Nah, di sini saya sudah menyiapkan fungisida. Ini saya sudah menyiapkan fungisida ya. Ini kita celupkan aja. Nah, kita celupkan. Nah. Ini kita celupkan ke larutan fungisida. Fungsinya apa? Untuk mencegah bibit penyakit yang akan menyerang pada batang ini. Sip. Ini udah kurang lebih 5-10 menit. Langsung aja kita tanam aja. Di sini saya menggunakan sekam ya. Langsung saja kita tanam. Jangan lupa setelah kita lakukan penanaman, kita bisa lakukan penyiraman. Oke. Ini sudah kita lakukan penyiraman. Nah, kalau begini kan enak nih. Ini kita tinggal nunggu pertumbuhan akar. Sudah ada daunnya.
dapat satu. Untuk culik indukan sudah kita lakukan, selanjutnya kita lakukan penanaman bonggol. Nah, selanjutnya kita ambil pada bonggolnya ini. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada akar pada bagian terakhir nih. Kalau bisa kita ambil satu ruas di atasnya. Oke. Jadi ini bisa dilihat ya, ini akarnya kita potong pada ruas atas ini. Oke. Nah, ini kita biarkan aja. Ini akan menjadi indukan selanjutnya. Nanti ini akan tumbuh tunas baru. Oke. Sama, setelah kita potong di ujungnya ini kita oleskan cairan fungisida untuk mencegah bibit bakteri yang akan menyerang pada aglonema ini. Kita oleskan saja. Ya, kita oleskan. Oke. Nah, untuk bonggol ini kita lakukan pemotongan menjadi dua pada bagian tuasnya. Nah, nanti di bonggolnya ini kita lakukan uji coba, kita potong secara apa ini? Horizontal ya. Kita potong secara horizontal. Kita potong jadi dua pada bagian ruasnya. Kita udah mendapatkan dua bonggol. Di sini ada calon tunas nantinya. Di sini ada satu, ada dua nih. Nah, ini kita potong melintang. Kita uji coba ya. Kita potong seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tanam saja ini kan cuma dapat satu nih. Kita potong melintang, lalu kita tanam. Seperti ini. Kita potong melintang. Dari dua bonggol tadi kita bisa mendapatkan 4. Kita potong melintang sama. Kita cek jangan sampai mengenai calon tunasnya ini. Kita potong seperti ini. Oke. Ya. Selanjutnya setelah kita lakukan pemotongan seperti ini, kalau bisa kita rendam dengan menggunakan cairan fungisida. Nah, kita rendam dengan menggunakan cairan fungisida kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Nah, ini sudah kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Di sini kita mendapatkan 4 calon bonggol. Ya. Langsung kita tanam ke media tanam. Di sini saya menggunakan plastik yang transparan seperti ini. Jangan lupa untuk bagian bawahnya dibolongin ya. Nah, di sini kita tanam secara vertikal. Kalau bisa kita tongolin sedikit ya. Ini bonggol yang sudah kita potong secara melintang tadi, ini sudah kita tanam. Di sini ada bonggol yang dulu saya potong melintang, ini sekarang sudah mau tumbuh tunas ya. Sini, nah nih bisa dilihat ya. Ini dulu saya potong melintang, mau tumbuh tunas di sini. Ini udah mau tumbuh tunas. Ini dulu saya potong melintang. Nah, kalau seperti ini kan enak nih, udah ada daunnya. Oke, tinggal menumbuhkan akar. Nah, selanjutnya untuk yang ini tadi tinggal menumbuhkan tunas. Nah, nanti untuk yang kita potong horizontal ini saya akan buatkan videonya apakah berhasil atau tidak. Cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dulur semua, ini udah kurang lebih berusia 1 minggu setelah saya melakukan culik indukan minggu yang lalu. Di sini terlihat satu batangnya ini layu. Nah, kalau yang lainnya kan cuma layu daunnya doang tuh, tapi masih tegak batangnya ya. Nah, ini satu daun sama batangnya tegak. Biasanya pengalaman saya yang ini yang bakalan mati. Nah, untuk itu kita potong aja nih yang ini nih. Oke, kita potong aja. Nah, kenapa kita lakukan pemotongan? Itu supaya teman-temannya yang lain ini cepat segernya. Oke. Nah, kalau gini kan enak tuh, kita langsung dapat daun. Terus saya juga ingin ngasih lihat
bonggol yang saya potong melintang kemarin, ini saya mau ngasih lihat ya. Ini usia kurang lebih 1 minggu, dia masih seger ya, masih seger tuh, masih seger. Tapi satu ada yang mulai busuk, satu mulai busuk tuh, belum busuk sih, warnanya aja coklat. Oke, nah ini warnanya doang coklat, kalau dipencet masih keras dia. Sama ini tuh warnanya masih warnanya belum coklat, masih keras. Sama semuanya empat-empatnya tuh coklat. Oke, masih coklat tuh, belum busuk. Nah pokoknya untuk batang yang kita lakukan uji coba ini akan saya lakukan report terus, akan saya update di video saya berikutnya. Oke.